Pria ini bernama Virgil. Dia merupakan pria yang baik dan sangat peduli dengan sesama. Hari ini, dia berniat pergi ke sebuah pertambangan yang sangat jauh dari kota dan pemukiman warga. Dalam perjalanannya, Virgil tampak menikmati pemandangan gurun yang sangat tandus sembari menyantap sepotong roti yang menjadi bekalnya. Namun, ketika sedang menikmati makanannya, perhatian Virgil tertuju kepada seorang ibu bersama anaknya yang berada tepat di depannya. Virgil cukup merasakan jika ibu dan anak tersebut sedang kelaparan, maka dengan kebaikan hatinya dia pun memberikan sepotong roti yang dia bawa. Setibanya di suatu tempat, Virgil melihat ke sekelilingnya yang sangat sepi dan sambil mencari orang di sana yang bisa ditanyai. Setelah menengok ke sana kemari, akhirnya Virgil pun menemukan seorang bapak yang sedang menonton TV. Lalu dengan kata yang sopan Virgil pun bertanya kepada sang bapak, apakah bapak tersebut melihat seseorang di sekitar tempat itu? Sebab Virgil sudah berjanji bertemu dengannya untuk mengantarkan Virgil pergi ke sebuah kamp pertambangan yang akan dia tuju. Namun, berkali-kali Virgil bertanya kepada bapak itu, tapi dia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu karena sedikit kesal, Virgil pun bertanya tentang toilet di tempat itu, barulah sang bapak mau menjawab dan memberitahu letak toilet di belakang. Lalu ketika Virgil membuka pintu toilet, di situ Virgil mendapati toilet itu terlihat sangat kumuh dan dikerumuni lalat-lalat. Namun meskipun demikian kondisinya, Virgil tetap menggunakan toilet itu dengan terpaksa untuk buang air. Akan tetapi belum saja lama Virgil jongkok buang air, tiba-tiba dari luar ada seorang pria yang memanggilnya. You the one going to the compound? Yeah. Ternyata pria itu adalah orang yang akan mengantarkan Virgil ke kamp pertambangan tersebut. Mendengar hal tersebut, Virgil pun buru-buru cebok, dan setelah itu dia pun mulai bersih-bersih dulu. Sampai akhirnya Virgil pun diomelin karena dianggap membuang-buang air, di tengah cuaca yang sedang gersang dan kekurangan air itu. Akhirnya perjalanan Virgil menuju kamp pertambangan yang akan dia tuju pun dimulai, ditemani seorang sopir bernama Cat. Dalam perjalanan itu, mereka menggunakan mobil Cat yang dalam kondisi setengah rongsok. Tapi meskipun demikian, Virgil tetap sangat yakin jika dia akan selamat dan sampai ke tujuan. Lalu belum saja lama perjalanan mengantarkan Virgil, sang sopir yang sangat pelit dan perhitungan itu sudah mulai hitung-hitungan biaya sewa. Mulai dari biaya persediaan air selama perjalanan, hingga uang jasanya sebagai sopir yang kemudian ditotal kurang lebih mencapai 5 juta. Padahal ketika Virgil bertanya sebelumnya, bahwa total biaya perjalanannya itu adalah hanya 3 juta. Namun meskipun merasa diperas, tapi Virgil tetap menerimanya dengan terpaksa, sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa daripada diturunkan di tengah gurun yang gersang itu. Berselang beberapa saat kemudian, perjalanan mereka pun terpaksa harus dihentikan, karena tiba-tiba ban mobilnya pecah. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengganti dulu ban mobil yang pecah itu dengan ban cadangan. Lalu ketika sedang mengganti ban, tiba-tiba di situ terlihat 2 ekor anjing gurun saling menyerang. Virgil yang memperhatikan kejadian itu pun mulai sadar, bahwa dia kini telah berada di daerah yang berlaku hukum rimba. Yang mana hanya orang yang kuatlah yang bisa bertahan di tempat itu, seperti anjing yang lemah pun terkapar mati diserang oleh anjing yang lebih kuat. Karena tak ingin diganggu, Cat pun kemudian mengusir anjing-anjing itu dan memukul anjing yang sekarat hingga mati. Setelah semua pekerjaan beres, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba. Virgil dan Cat pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu, karena mereka menilai perjalanan di malam hari lebih berbahaya daripada siang hari, meskipun siang hari sangatlah panas. Di tempat itu mereka berdua lalu berbincang-bincang dengan membuka obrolan saling mengenal satu sama lain. Cat kemudian bertanya mengapa Virgil ingin pergi ke pertambangan itu, padahal yang dia tahu kehidupan di pertambangan itu sangat keras dan kejam, tidak seperti yang dibayangkan oleh Virgil. Virgil pun menjawab bahwa menurutnya pertambangan tersebut adalah harapan satu-satunya untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Di sana dia berniat akan bekerja sebagai buruh tambang, sebagaimana yang dia lihat pada brosur lowongan pekerjaan yang telah dia dapatkan. Keesokan paginya, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan, dan kali ini giliran Virgil yang nyetir mobil menggantikan Cat yang masih tidur pulas. Dalam kesempatan sebelumnya, Virgil sudah diperingatkan oleh Cat agar dia tidak menyalakan AC mobil, karena hal itu akan menyebabkan mobil itu rusak. Namun, karena Virgil mungkin menganggap kalau peringatan Cat itu adalah omong kosong, dia pun diam-diam tetap menyalakan AC mobil itu, bahkan dengan volume yang cukup besar. Akibatnya benar saja tak lama kemudian, mobil rongsok Cat itu pun mulai mengeluarkan suara gemuruh dan selanjutnya tiba-tiba mogok di tengah gurun yang gersang itu.
Cat yang menyadari hal tersebut langsung marah kepada Virgil, karena dia menilai kalau Virgil adalah orang yang bandel tidak mau mendengarkan peringatannya. Virgil yang merasa bersalah pun langsung minta maaf kepada Cat yang tampak sangat kesal. Akan tetapi, Cat pun mau memaafkan Virgil, karena menurutnya kerusakan mobilnya tidak terlalu parah, sebab yang rusak paling cuma bagian selangnya. Mereka kini bingung dengan mobil yang tidak bisa hidup lagi, sekaligus terjebak di tengah gurun sangat gersang. Sembari mencari ide untuk menghidupkan kembali mobil rongsok itu, Virgil terlebih dulu pergi ke arah pohon untuk kencing. Lalu setelah dari kencingnya, Virgil pun berjalan dengan menyeret kakinya yang sedang sakit, hingga akhirnya dia tak sengaja melihat ke sekitarnya. Di situ dia tampak penasaran dengan tumpukan dan bongkahan batu yang aneh di sampingnya, sehingga dia pun mendekati batu itu dan selanjutnya memegangnya. Sontak betapa terkejutnya Virgil, ternyata benda yang dipegang bukanlah batu melainkan sebuah bongkahan emas murni. Menyadari hal itu, Virgil pun tampak langsung merasa bingung sekaligus panik. Dalam hatinya yang serakah, Virgil ingin memiliki emas itu sendirian agar dia bisa langsung menjadi orang kaya raya. Akan tetapi di satu sisi dia juga membutuhkan Cat untuk mengangkut emas tersebut. Akhirnya Virgil pun memutuskan memanggil Cat untuk memberitahukan penemuannya. Setelah Cat mendekat, dia pun awalnya tak percaya dengan omongan Virgil yang mengatakan jika benda itu adalah bongkahan emas. Akhirnya dia pun memastikannya dengan membakar emas itu menggunakan korek apinya. Dia mengatakan jika benda itu benar emas, maka benda itu tidak akan gosong dan menghitam. Akhirnya setelah diperiksa, ternyata benda itu benar-benar adalah sebuah bongkahan emas murni. Mereka pun bergegas langsung menggalinya menggunakan skop yang mereka bawa. Semakin digali, ternyata bongkahan emas tersebut terlihat semakin besar. Hingga setelah sekian lama dan penggalian telah dirasa cukup dalam, mereka pun mulai menggoyang-goyangkan bongkahan emas itu agar mudah dicabut. Namun dikarenakan emas itu sangatlah besar, maka mereka berdua pun tidak kuat untuk mencabutnya. Virgil dan Cat pun tidak menyerah dan kehilangan akal, mereka selanjutnya mencoba memanfaatkan mobil rongsok miliknya untuk menarik keluar bongkahan emas tersebut dari tanah. Akan tetapi, lagi-lagi usaha yang mereka lakukan tak kunjung menuai hasil, meskipun usaha itu telah mereka lakukan berulang kali, tapi tetap saja tali yang dipakai selalu putus. Menyadari ide tersebut tidak akan berhasil, mereka kembali mulai menggali kembali sisi-sisi bongkahan emas tersebut agar lebih mudah untuk dicabut. Namun, saking asyiknya mereka menggali emas itu, tanpa disadari ternyata hari pun sudah mulai gelap dan akan segera berganti malam. Virgil dan Cat pun akhirnya memutuskan mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, karena selain percaya cahaya api bisa menghangatkan tubuh, yang terpenting cahaya api diyakini akan menjauhkan mereka dari serangan anjing liar. Sembari beristirahat, Virgil dan Cat pun kemudian berbincang-bincang sambil menunjukkan kebahagiaan mereka karena telah mendapatkan bongkahan emas itu. Mereka pun bersorak-sorak gembira untuk merayakan keberuntungan besar mereka itu. Namun, kini mereka juga masih memikirkan bagaimana cara membawa bongkahan emas tersebut, hingga akhirnya Cat memberikan ide. Yang mana menurutnya bahwa salah satu di antara mereka harus ada yang tinggal di tempat tersebut, untuk menjaga emas itu. Sementara satunya lagi akan pergi mengambil eskavator untuk menggali dan memindahkan bongkahan emas tersebut. Setelah sama-sama mempertimbangkan segala hal, akhirnya diputuskan bahwa Virgil yang akan tinggal di tempat itu sambil menjaga bongkahan emas. Sedangkan Cat akan pergi mencari eskavator, karena hanya dia yang menguasai wilayah dan mengetahui tempat menyewa eskavator. Cat pun kemudian berkata jika kepergiannya untuk mencari eskavator itu, setidaknya akan memakan waktu sekitar 5 hari. Maka untuk itu, keesokan paginya dia pun kemudian membagi bekal makanan kaleng dan 1 jerigen air sebagai bekal bertahan hidup, serta sebuah ponsel satelit untuk Virgil agar bisa tetap komunikasi dengan Cat. Meskipun sebenarnya Virgil merasa ada pembagian yang tak adil oleh Cat, namun dia menerimanya dengan lapang hati karena dia memang dasarnya adalah orang baik. Sebelum pergi, Cat terlebih dulu berpesan kepada Virgil agar Virgil selalu menjaga pikirannya tetap tenang, karena dia akan hidup sendirian di gurun yang tandus itu. Sepeninggal Cat, Virgil pun langsung menutupi bongkahan emas itu dengan pasir, dan selanjutnya mendirikan sebuah tenda kecil dengan bersandar pada sebuah pohon kering, agar dia terhindar dari terik matahari yang sangat panas. Virgil lalu mencoba ponsel YG diberikan oleh Cat, untuk memastikan apakah berfungsi atau tidak. Ternyata ponsel tersebut memang masih berfungsi dengan sangat baik meskipun sesekali kehilangan sinyalnya. Hari pertama itu pun berlalu, Virgil melewatinya hingga sore menjelang malam tiba.
Dia kemudian bergegas mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Saat kayu telah berhasil dikumpulkan, Pirgil tiba-tiba melihat kalajengking mendekatinya. Dikarenakan dia takut tergigit dan terkena bisa kalajengking, Pirgil pun mengusir hewan berbisa tersebut dengan sebuah kayu. Beberapa saat kemudian malam pun tiba, di situ terlihat Pirgil sedang menyantap makanan kaleng yang tadi diberikan oleh Cat. Ketika sedang asyik menikmati makan malamnya, tiba-tiba dari sekitar Pirgil terdengar raungan suara anjing gurun yang menakutkan. Sejujurnya saat ini Pirgil merasa ketakutan dengan situasi menakutkan yang kini dia alami, tapi dia berusaha harus tetap bertahan dan harus tetap berpikir positif. Keesokannya, Pirgil mulai menyadari kulitnya sudah semakin mengering akibat cuaca ekstrim, dan suhu sinar matahari yang sangatlah panas. Situasi dan kondisi yang kini dialami Pirgil berada dalam dilema yang luar biasa. Siangnya terasa begitu terik dan panas, sedangkan malamnya dia rasakan cuaca begitu dingin. Ditambah lagi, bekal air untuk minum kini dirasakannya tidak cukup sehingga tubuhnya mulai mengalami dehidrasi. Berselang beberapa waktu, tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan Pirgil pun segera langsung berlari untuk mengambil ponsel itu, namun sayangnya panggilan telepon itu telah berakhir. Pirgil pun tampak sangat kesal, tapi dia memilih pergi mencari kayu bakar untuk menghilangkan kekesalannya. Kemudian ketika dia mencari kayu, tiba-tiba perhatian Pirgil tertuju pada sebuah cahaya putih yang memantul di jarak yang lumayan jauh dari tempatnya. Awalnya Pirgil mengira jika itu adalah orang yang datang, sehingga dia pun dengan cepat-cepat mengubur emas itu agar tidak terlihat. Kemudian karena terdorong oleh rasa penasarannya, dia pun mendekati sumber cahaya tersebut, yang ternyata itu adalah sebuah kaleng bekas yang terkena sinar matahari. Namun tak jauh dari sana juga dia menemukan puing-puing sebuah pesawat yang telah jatuh. Di situ Pirgil akhirnya mendapatkan ide, yakni akan memanfaatkan puing-puing pesawat itu sebagai tempat berlindungnya. Dia pun kemudian mulai mengumpulkan dan membawa bagian-bagian pesawat serta barang-barang di dalamnya, agar bisa digunakan untuk bertahan hidup, terutama berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya malam. Akhirnya setelah susah payah Pirgil membawa hingga membangun tenda darurat dari puing-puing pesawat itu, tak lama kemudian tempat perlindungan Pirgil itu pun jadi. Namun usahanya itu malah membuat kulitnya mulai melepuh dan bernanah, akibat cuaca di gurun yang sangat panas. Pirgil kini akhirnya bisa beristirahat jauh lebih nyaman dari sebelumnya di tenda miliknya, tetapi tetap saja sinar matahari yang menyengat itu bisa menembus pertahanan tendanya. Pirgil pun lalu memutuskan untuk keluar tenda agar bisa terkena angin karena kepalanya juga mulai terasa pusing. Kemudian di tengah kepusingan itu, dia ternyata mulai meratapi nasibnya. Berselang beberapa waktu, tiba-tiba kalajengking yang tempo hari diusirnya kembali lagi di dekatnya. Pirgil pun lalu mengajak hewan itu berbicara layaknya manusia, karena memang beberapa hari terakhir dia tidak pernah ngobrol dengan satu orang manusia pun. Setelah sedikit meluapkan isi hatinya, Pirgil lalu mulai kepikiran untuk mengambil sedikit dari bongkahan emas itu. Akhirnya menggunakan beberapa batu di situ, ia pun berhasil membelah dan mengambil bongkahan kecil dari emas itu. Berselang beberapa saat, Cat kemudian menghubunginya dan mengabarkan bahwa mobilnya kembali mogok, karena mesinnya terlalu panas sehingga dia kemungkinan akan kembali ke tempat Pirgil dalam perkiraan waktu yang lebih lama. Dalam kesempatan itu, Pirgil juga memberitahu Cat jika dia telah membelah emas itu, dan ingin membawa bongkahan kecilnya. Akan tetapi Cat memarahinya, dan meminta Pirgil agar tetap di situ menjaga bongkahan emas itu. Dia juga berjanji kepada Pirgil akan kembali secepat mungkin. Kemudian pada malam harinya, seperti biasa Pirgil menyalakan api unggun di dekat tendanya. Namun berbeda seperti malam biasanya, malam itu anjing-anjing gurun yang begitu ganas mulai berani mendekatinya. Terlihat di sini sepertinya anjing-anjing itu sudah sangat kelaparan, sehingga ingin memangsa Pirgil di kegelapan malam. Di tengah ketakutan itu Pirgil pun berusaha untuk melawan dengan menakut-nakuti anjing-anjing itu dengan api. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya dia pun berhasil mengusir anjing-anjing gurun yang kelaparan tersebut. Sejak kejadian itu, kini Pirgil tampak mulai merasa ketakutan jika sewaktu-waktu anjing-anjing itu akan menyerangnya lagi. Ancaman lain tak hanya itu, bahkan kini suhu ekstrim di wilayah itu mulai membuat kondisi Pirgil memburuk, yang mana kulitnya kini sudah semakin melepuh, bahkan lalat-lalat juga sudah mulai mengerubunginya. Selain itu daya tahan tubuhnya juga terlihat sudah semakin lemah, ditambah mirisnya lagi bahan makanan dan minuman sebagai bekalnya sudah mulai menipis. Bahkan saking krisisnya, ketika Pirgil melihat seekor ular datang, dia pun berpikir untuk menangkap dan memakan ular itu.
Namun sialnya ketika ingin menangkapnya, dia justru menjatuhkan botol air yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidupnya di situ. Kemudian ketika Virgil sedang mengumpulkan puing-puing pesawat, ketakutan Virgil terjadi lagi saat dia melihat ada seorang perempuan datang menghampirinya. Menyadari hal tersebut, Virgil pun bergegas bersembunyi di dalam pesawat, tapi sialnya ternyata perempuan itu sudah mengetahui Virgil ada di situ. Dia pun kemudian menyuruh Virgil keluar dari tempat persembunyiannya. Di sini sebenarnya perempuan itu adalah orang yang baik, itu terlihat saat dia menawari Virgil makanan dendeng ular. Tapi karena Virgil takut emasnya bisa saja diambil oleh perempuan itu, maka dia pun tidak menyambut baik perempuan itu. Tak hanya itu, bahkan setiap kali perempuan itu bertanya kepada Virgil, jawaban Virgil selalu singkat, padat, dan sinis kepadanya. Namun meskipun demikian, perempuan itu tetap bersikap baik, terlebih dia ingin membawa Virgil ke sebuah sumber air yang berjarak 5 kilo dari tempat itu, agar Virgil bisa kembali segar. Akan tetapi, Virgil menolak tawaran tersebut, hingga akhirnya gelagatnya pun dicurigai oleh perempuan itu, yang mulai mengetahui bahwa Virgil sedang menyembunyikan sesuatu. Sikap Virgil yang tidak menyambutnya dengan baik itu pun membuat perempuan itu menjadi kesal, sampai akhirnya dia pun memilih untuk terus mengikuti kemana arah Virgil pergi. Bahkan karena saking penasarannya dengan apa yang disembunyikan Virgil, perempuan itu ingin tahu apa saja isi tenda miliknya. Perempuan itu pun berkeliling dan dia mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan Virgil. Dia kemudian mengatakan jika Virgil adalah orang yang tamak, dan suka mengambil yang bukan menjadi miliknya. Akhirnya karena terus mendengar ocehan perempuan itu yang terus menghinanya, Virgil pun emosi dan langsung menghantam kepalanya dengan sebuah skop hingga perempuan itu tewas. Menyadari perbuatan yang telah dia lakukan, tampak badan Virgil pun gemetaran. Lalu karena takut ada orang lain akan mengetahui perbuatannya telah menghabisi perempuan itu, Virgil pun mulai menggali tanah untuk menguburkan jasad perempuan itu. Tapi Virgil hanya mampu menggali lubang tidak terlalu dalam, karena dia sudah kehabisan banyak tenaga dan mulai kelelahan. Maka jasad perempuan itu pun terpaksa harus dikubur oleh Virgil dengan kondisi lubang yang dangkal. Hal tersebut pun kemudian memicu para anjing liar mengendus bau bangkai perempuan itu, dan langsung memakannya. Virgil yang menyaksikannya lalu merasa sangat bersalah, sehingga dia pun mengusir anjing-anjing liar itu, dan kemudian membawa jasad perempuan itu, selanjutnya memutuskan untuk membakarnya. Keesokan paginya, Kate kembali menghubungi Virgil untuk mengabarinya jika dia sudah mendapatkan eskavator. Namun karena eskavator tersebut sangatlah berat, Kate pun mengatakan kalau hal itu akan menghambat perjalanannya. Mendengar kabar dari Kate tersebut, membuat Virgil semakin merengek karena dia sudah tidak kuat lagi hidup di tempat itu sendirian, dan ingin sekali bisa membawa emasnya pergi. Selanjutnya seperti biasa Virgil melakukan kegiatan rutinnya setiap hari menjelang hari akan gelap, dia harus mencari kayu bakar untuk membuat api unggun malam nanti. Akan tetapi, naasnya hari itu tiba-tiba badai pasir menyerangnya dan menggulung tubuh Virgil, bahkan meluluh lantahkan tenda satu-satunya tempat perlindungannya. Beruntungnya setelah badai berlalu, Virgil masih diberikan kesempatan untuk hidup meskipun sepotong ranting pohon menancap di perutnya. Di tengah kesakitan itu, Virgil pun merangkak sambil mencari dan memastikan emasnya tetap aman. Setelah berhasil menemukan emasnya dengan aman, terlihat Virgil pun begitu lega. Selanjutnya Virgil memberanikan dirinya untuk mencabut ranting yang menancap di perutnya, karena dia tak mungkin membiarkan ranting itu terus menancap. Setelah berhasil dicabut, dia langsung membuat api dan memanaskan potongan kaleng besi, untuk menambal lukanya agar cepat mengering. Virgil pun tampak semakin lemah dan tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya, hingga akhirnya dia pun pingsan. Kemudian ketika telah terbangun, dia pun melihat ada seorang perempuan yang mirip dengan perempuan yang sebelumnya telah dia bunuh. Perempuan itu terlihat mengarahkan anak panah ke tubuh Virgil, yang mana dia alih-alih ingin membunuh Virgil, tapi perempuan itu malah memberikan air minumnya untuk menyelamatkan Virgil yang sudah terkulai lemas. Di situ Virgil pun mengalami pendarahan yang cukup hebat yang membuatnya sekarat. Lalu di tengah kondisinya yang sekarat itu, Virgil pun mulai berhalusinasi yang mana dia seperti melihat perempuan yang dia bunuh tadi mendatanginya. Virgil pun sangat ketakutan dan sampai mengesot ke arah emasnya, untuk memastikan emasnya masih ada. Akan tetapi, tiba-tiba Kate menelepon Virgil. Virgil pun langsung memberitahu tentang perempuan yang kini bersamanya. Tapi bukannya mencemaskan keadaan Virgil, Kate justru memarahi Virgil karena takut ada orang lain mengetahui bongkahan emas milik mereka,
sehingga dia pun meminta Virgil untuk menjalankan tugasnya menjaga emas itu dengan benar. Ketika perbincangan mereka masih berlangsung, tiba-tiba perempuan itu datang lagi menghampiri Virgil. Di sini baru diketahui ternyata perempuan itu adalah kakak dari perempuan yang Virgil bunuh sebelumnya. Mengetahui hal itu, Virgil pun menolak menjawab pertanyaan perempuan itu, yang menanyakan apakah Virgil pernah melihat adiknya atau tidak di tempat itu. Karena sudah saking takutnya, Virgil pun akhirnya mengusir bahkan membentak perempuan itu, agar segera pergi dari tempatnya. Virgil yang sudah tidak memiliki tenaga lagi kembali menelpon dan menanyakan keberadaan Kate, dengan harapan dia bisa segera datang menolongnya. Akan tetapi, naasnya tiba-tiba anjing-anjing liar yang sudah kelaparan itu datang mengepung, dan kemudian mulai mencabik-cabik tubuh Virgil. Meskipun awalnya Virgil bisa melawan anjing-anjing itu, tetapi lama-kelamaan dia yang sudah tidak berdaya, akhirnya terkalahkan dan merelakan tubuhnya menjadi makanan anjing-anjing liar itu hingga dia meninggal. Sementara di tempat lain, baru diketahui dan diperlihatkan ternyata Kate sedang memantau Virgil dari kejauhan. Ternyata sejak beberapa hari terakhir, Kate sebenarnya telah kembali membawa eskavator dan dia berada di atas bukit. Di sini baru diketahui niat jahat Kate, ternyata dia juga sengaja membiarkan Virgil berada di tengah gurun yang sangat panas itu, sambil memantaunya dari kejauhan hingga dia mati sendirinya. Tindakan keji Kate ini dilakukannya tidak lain dikarenakan keserakahannya, yang ingin mendapatkan bongkahan emas itu sendiri. Kemudian setelah memastikan kalau Virgil sudah meninggal, dia pun langsung datang ke bongkahan emas itu dengan membawa ekskavatornya. Akan tetapi, ketika baru saja dia mau memulai mengambil bongkahan emas itu, tiba-tiba sebuah anak panah dari perempuan tadi langsung menancap di dadanya, hingga akhirnya Kate pun juga tewas di dekat Virgil. Kedua orang yang serakah dan telah dibutakan oleh emas itu akhirnya tewas, tanpa sedikit pun berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti itulah alur cerita film Gold tahun 2022, semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.